Selamat malam pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau TNI Polri serta ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan tidak akan ikut berkampanye. Nah, hal ini tentu saja kontradiktif dengan apa yang sebelumnya Presiden katakan, bahwasanya Presiden boleh berpihak. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah Presiden akan konsisten dengan ucapannya tersebut? Pemirsa, inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, menguji konsistensi pernyataan Jokowi bersama saya Kevin Ekan. Menguji konsistensi pernyataan Joko Widodo. Dia yang melempar api, dia pula yang mencoba tampil bak pahlawan untuk memadamkannya. Begitulah kiranya kita menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rabu 7 Februari lalu. Jokowi mewanti-wanti agar seluruh jajaran aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara atau BIN bersikap netral dalam pemilu 2024. Di saat bersamaan, Joko Widodo juga menegaskan tidak akan berkampanye kendati menurut dia aturan membolehkannya. Sayangnya, publik tidak melihat keseriusan dari pernyataan itu. Api yang telah ia ciptakan tidak semudah itu pula dipadamkan. Joko Widodo terkesan hanya ingin meredakan kemarahan publik yang belakangan tensinya kian meninggi. Terlebih dengan terus bergeraknya kalangan akademisi yang semakin masif mengekspresikan kegeraman menyaksikan perilaku penguasa yang seenaknya menekuk-nekuk demokrasi. Dikatakan tidak serius karena apa yang diucapkan dan praktiknya bertolak belakang. Joko Widodo bilang tidak akan berkampanye, padahal selama ini melalui berbagai program pemberian bantuan dan kunjungan kerja ke daerah-daerah, sesungguhnya dia telah berkampanye secara terselubung demi kepentingan kandidat tertentu. Apalah artinya janji untuk tidak akan melakukan kampanye yang dilontarkan hanya 4 hari menjelang berakhirnya masa kampanye dan seminggu sebelum hari pemungutan suara? Padahal sebelum-sebelumnya Presiden dengan entengnya menggunakan fasilitas negara untuk mengerek elektoral kandidat tertentu, meskipun dilakukan secara diam-diam. Orang menyebutnya lip service. Joko Widodo juga mengingatkan agar ASN, aparat kepolisian dan TNI untuk netral. Padahal publik secara terang benderang bisa melihat dari banyak kasus yang terjadi sepanjang masa kampanye pemilu ini, betapa Presiden seolah membiarkan aparat-aparat di bawahnya, termasuk para pembantunya di kabinet, berbicara dan berlaku tidak netral. Begitu nyata pembiaran itu, sampai-sampai muncul dugaan, jangan-jangan justru pihak istana lah yang sejatinya aktif memobilisasi keberpihakan aparatur terhadap pasangan calon presiden, calon wakil presiden tertentu. Sebuah dugaan yang rasanya tidak berlebihan jika melihat rekam peristiwa 5 bulan terakhir sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan bagi anak Joko Widodo menjadi cawapres. Belakangan, ketidaknetralan aparat kian kentara setelah muncul tindakan intervensi dan intimidasi terhadap sivitas akademika kampus agar menyuarakan hal-hal baik tentang Presiden Joko Widodo. Intervensi yang diterima sejumlah kampus di Jawa Tengah itu dilakukan setelah banyak guru besar menyatakan sikap kritis terhadap pemerintah. Hal-hal itulah yang terus terang membuat kita agak sulit mempercayai pernyataan, imbauan atau instruksi Joko Widodo soal netralitas aparatur negara. Publik meragukan konsistensi pernyataan itu karena selama ini yang dipertontonkan oleh penguasa justru inkonsistensi yang terus-menerus. Tidak ada jalan lain, seperti yang juga diserukan para tokoh bangsa dan guru besar, Presiden Joko Widodo harus segera kembali ke koridor demokrasi yang semestinya. Presiden harus berdiri di atas semua golongan dan semua kontestan pemilu. Ucapan dan tindakan harus sejalan. Jika itu bisa dilakukan, mungkin publik akan mulai bisa percaya bahwa apa yang diucapkannya tak sekadar omong doang.
Pemirsa, untuk membahas tema kita pada malam hari ini sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat malam Bang Gauden. Selamat malam Kevin. Bang Gauden, ketika Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan berkampanye, kita harus menyikapinya seperti apa Bang? Karena tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Jokowi itu konsisten dengan inkonsistensi. Nah ini bagaimana Bang? Ya, memang pernyataan itu harus diuji dengan tindakan. Dan apa yang terjadi sekarang ini oleh sejumlah LSM Koalisi untuk Keadilan Pemilu itu menyebutnya bukan lagi sekedar kecurangan pemilu, tetapi sudah memasuki kategori kejahatan pemilu. Dan saya sependapat dengan itu. Kenapa disebut kejahatan? Karena seluruh pejabat publik maupun para menteri sampai jajaran paling bawah, kepala daerah misalnya, bahkan kepala desa, mereka seakan disandra oleh kepentingan untuk memenangkan calon tertentu. Dan seperti yang dikatakan oleh editorial, bahwa dia yang bermain api, dia pula yang berusaha memadamkannya dengan kata-kata. Nah, harus dibuktikan apakah kata-kata itu bisa dipercaya atau tidak. Sepertinya publik belum melihat dan belum bisa mempercayai pernyataan itu. Ya, karena ada kesan pernyataannya kerap berubah-ubah dan kerap memberikan klarifikasi begitu Bang. Ya, kita akan dengarkan kembali kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan dirinya yang mengatakan tidak akan berkampanye. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye. Ya, Bang Gauden, meskipun kemudian Pak Jokowi mengatakan tidak berkampanye, tapi Pak Jokowi kerap memberikan simbol, gestur-gestur, pertemuan-pertemuan yang kemudian menunjukkan ia mendukung salah satu paslon. Ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai kampanye atau tidak menurut Anda? Ya, pernyataan yang disampaikan Presiden kan pada tanggal 7 Februari. 7 Februari itu artinya 4 hari menjelang Minggu Tenang. Ya, bagaimana dia melarang tidak berkampanye hanya untuk 4 hari ke depan. Sementara sudah lama dia berkampanye, dia sendiri yang berkampanye. Nah, orang kan bertanya-tanya, bukankah pembagian bansos langsung tanpa melalui mekanisme lazimnya, bukankah itu ada indikasi kampanye terselubung? Bukankah misalnya sejumlah menteri yang mengatakan bahwa bansos itu berasal dari bantuan Presiden Jokowi, juga itu dianggap sebagai kampanye terselubung. Terlalu banyak yang terselubung, apalagi sekarang ini di Jawa Tengah misalnya aparat kepolisian disebut-sebut meminta para rektor untuk memberikan testimoni tentang keberhasilan pemerintah sekarang. Bukankah itu bagian juga untuk menakut-nakuti? Nah, saya sependapat dengan seruan moral yang sambung menyambung saat ini. Seruan moral dari kampus-kampus yang menyebutkan bahwa landasan etika dan moral itu harus menjadi landasan yang utuh di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sebab kalau itu diabaikan, legitimasi pemilu itu akan dipertanyakan. Jangan sampai itu terjadi. Oke, kita akan bahas nanti mengenai seruan-seruan dari akademisi itu saja. Bang Gauden, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kalau Pak Jokowi sekarang tidak kampanye itu apa? Kalau dia masih bagi-bagi bansos, itu masuk kategori kampanye apa tidak?
gitu. Ini saya kira kita harus paham juga ASN, foto-foto gitu, tangannya bentuk angka gitu, tidak boleh. Tapi ada menteri yang dengan nyata-nyata menyatakan saya memilih Pak ini, gitu. Itu tidak adil. Ini Ya, itulah pernyataan dari Guru Besar UGM Profesor Kunchoro yang tampaknya sepakat dengan pernyataan Bang Gaudes tadi ya Bang ya. Bang, tapi yang dikatakan Pak Jokowi selain kemudian ia tidak akan berkampanye, dia juga menitipkan pesan ASN, Polri dan TNI harus tetap netral. Tapi kok rasa-rasanya masih banyak laporan bahwa kemudian itu tidak terjadi begitu. Ada intimidasi yang kemudian terjadi dan bahkan itu juga dialami oleh akademisi-akademisi itu ketika mereka menyuarakan pendapat. Nah ini bagaimana Bang? Ya tidak netral, kalau aparat di bawah kan tidak netral, tentu lihatnya ke atas gitu kan. Kalau di atas tidak netral ya bagaimana di bawahnya. Tetapi yang pasti posisi Presiden Jokowi itu berpotensi mengandung konflik kepentingan karena anaknya yang maju di dalam kontestasi. Ketika anaknya maju di dalam kontestasi, orang menafsirkan, publik menafsirkan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi setelah anaknya itu resmi dicalonkan menjadi calon wakil presiden, seluruh kegiatan presiden, kegiatan kenegaraan ditafsirkan oleh publik mengandung konflik kepentingan untuk memenangkan anaknya. Tentu benar tidaknya hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu tentang itu kan. Yang pasti publik merasakan bahwa ada upaya untuk memenangkan calon tertentu. Nah, dalam konteks pemilu, ketika ada unsur penyelenggara negara, apalagi pemimpin tertinggi penyelenggara negara, diduga melakukan kampanye terselubung, pada konteks itu kita tidak bisa berharap lagi bahwa pemilu itu akan berlangsung jujur dan adil. Di mana adilnya ketika kepala negara, presiden merangkap kepala negara, diduga berpihak kepada salah satu calon karena ada konflik kepentingan terkait dengan anaknya. Nah, tentu kita berharap masyarakat sendiri, para pemilih sendiri yang memutuskan untuk memilih sesuai dengan rasionalitasnya, mau dipimpin oleh siapa ke depannya. Karena itu cerdaslah memilih pada tanggal 14. Tapi masih ada harapan nggak sih Bang kita melihat Jokowi kali ini konsisten begitu? Ya seperti yang dikatakan di dalam editorial, susah sekali kita atau publik untuk mempercayai ada konsistensi itu. Karena yang saya katakan tadi, sudah ada konflik kepentingan sehingga sulit bagi orang untuk mempercayai konsistensi pernyataan itu. Apalagi pernyataan yang terakhir itu dikeluarkan selang 4 hari menjelang ditutupnya masa kampanye. Oke, baik Bang, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, pemirsa, seperti biasa di segmen akhir editorial malam kami menghadirkan hasil polling dari media sosial Metro TV di X dengan pertanyaan, yakinkah Anda pemerintahan Joko Widodo dapat kembali ke koridor demokrasi yang semestinya? Sebanyak 90% yang mengikuti polling ini menyatakan tidak yakin, sedangkan yang mengatakan yakin hanya 10%. Bang Gaudes, ini kan tandanya bahwa publik sudah yakin Jokowi tidak akan kembali ke koridor demokrasi sebetulnya. Bagaimana Bang Gaudes? Ya itu artinya dia tersesat di jalan oligarki kan. Kalau tidak mampu kembali ke jalan demokrasi. Karena itulah seruan moral dari kampus itu kan hakikatnya itu menunjukkan jalan menuju demokrasi itu sendiri. Tetapi saya hanya mau mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo naik menjadi presiden itu lewat proses yang sangat demokratis pada 2014 ya. Karena itu hendaknya dia meninggalkan gelanggang juga dengan tetap merawat proses demokrasi itu yang mesti ditunjukkan dirinya menjadi negarawan bukan politisi. Kalau negarawan itu berpikir tentang generasi ke depan, kalau politisi itu kan yang dipikirkan hanya memenangi
pemilu berikutnya. Ya. Nah, yang ada sekarang yang ditafsirkan oleh publik, Presiden Jokowi sedang memenangkan dan ingin memenangkan pemilu 2024 untuk anaknya. Karena itu kita selalu mengingatkan, kembalilah ke jalan demokrasi, Iya. dan terlalu berlama-lama tersesatnya. Bang Gado, tapi kalau ketika ia tidak kembali ke jalur demokrasi, ada tuntutan dari teman-teman mahasiswa yang itu terus bergerak dan diperkirakan akan terus membesar. Bahkan ada kekhawatiran chaos begitu, karena mereka menuntut pemakzulan Jokowi. Kalau Jokowi tidak kembali ke demokrasi, mungkin bisa saja ada kemungkinan terburuk itu. Nah, ini bagaimana Bang Gaudin kalau ketika itu? Ya, yang kita harapkan itu tuntutan nurani itu kan tuntutan moral itu kembali ke jalan demokrasi. Pak Jokowi itu pasti turun kok tanggal 20 Oktober 2024, tidak perlu pemakzulan. Iya. Tetapi menuju 20 Oktober 2024 itu hendaknya Jokowi menuntun bangsa ini untuk tetap tegak lurus pada jalan demokrasi, bukan jalan yang aneh-aneh gitu. Oke, Bang Gaudin, terima kasih telah bergabung bersama kami pada Terima malam kasih, hari Kevin. ini. Selamat malam Bang Gaudin. Pemirsa, kita akhiri editorial malam pada malam hari ini. Saksikan terus editorial malam setiap hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.